Khadijah wafat, Nabi pun ditinggal oleh paman yang dicintainya, paman yang membesarkannya, paman yang mendidiknya, paman yang menemaninya, paman yang mengajarkannya, paman yang melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir Quraisy gak berani gangguin Nabi karena masih ada siapa? Pamannya Abu Thalib. Tapi di saat itu Allah memanggil usia pamannya juga. Istrinya wafat, pamannya wafat. Nabi sedih atau tidak? Tahun itu disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Ustaz, gimana cara Allah menghibur Nabi? Salah satu yang Allah hadirkan adalah sebuah peristiwa yang menurut logika kita nggak sampai, nggak mungkin. Tapi peristiwa itu terjadi. Apa peristiwa itu? Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Isra diperjalankannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj diangkatnya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Berapa lama Ustaz? 1 malam. Naik apa Ustaz? Buraq. Apakah mungkin Ustaz? Mungkin. Kenapa? Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Betul? Berarti Ustaz Hilman, punten. Kalau kita mengutip sedikit cerita di atas, kira-kira nilai apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, tolong catat ini. Jangan pernah ragu dengan kebesaran Allah. Betul apa betul? Iya Pak ya. Jangan pernah takut selama kita bersama Allah. Saya mau tanya, manusia itu ada nggak yang menyakiti kita? Ada. Kayak curhat gitu sih. Manusia itu ada nggak yang mendolimi kita? Manusia itu ada nggak yang mengkhianati kita? Maka tolong catat kalimat ini ya. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Jika ingin bahagia, berharapnya sama Allah saja. Status hari Kamis. Oh, siapin lagi kameranya, siapin kameranya. Udah siap? Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Jika ingin hatimu bahagia, berharaplah sama Allah saja. Nanti pakai lagunya Bertahan Terluka ya, dari Fabio Asar tuh bagus nih. Lakukanlah semaumu, gitu ya. Ustaz, kenapa jangan berharap sama manusia? Capek, betul. Sakit. Kata Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Betul? Berapa banyak di antara kita yang pernah nyesek dibuat hati karena pernah percaya sama manusia. Betul? Mungkin teman-teman pernah satu saat, aku berharap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku tuh berharap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku tuh berharap dia jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Aku tuh berharap dia jadi tulang punggung,
Hari apa? Kalau catat ya, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Jangan pernah bilang dia menyakitiku. Jangan pernah bilang dia menzolimiku. Jangan pernah bilang dia mengkhianatiku. Katakan di hati ini, salahnya aku terlalu berharap kepada dia sehingga lupa kepada Allah Subhanahu. Jelas apa jelas? Betul apa betul? Maka mohon maaf, pelajaran pertama, teteh saya, akang saya, semua yang hadir, jangan terlalu berharap sama manusia. Kalau hidup mau bahagia, berharap sama siapa? Allah. Hanya Allah yang tidak akan menyakiti kita. Hanya Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Hanya Allah yang tidak akan mengurangi rasa sayangnya kepada kita. Manusia kadang datang kepada kita tergantung kepentingannya. Betul? Saat kita di atas, mereka menghampiri kita. Saat kita di bawah, belum tentu mereka bersama dengan kita. Betul? Maka teman-teman saya, kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Betul? Selalu akan ada saja orang yang nggak suka sama kita. Betul apa betul? Ada yang suka berbusa, namanya deterjen. Ada yang suka komen, namanya netizen. Betul apa betul? Iya apa iya? Coba AA mau tanya sekarang, tolong jawab. Antara pujian dan cacian manusia, mana yang lebih penting? Pujian atau cacian? Pujian atau cacian? Tolong catat ya. Bagi orang beriman mah, pujian dan cacian dua-duanya sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Karena dua-duanya sama saja. Betul? Semua orang muji kita belum tentu menjadikan kita mulia di hadapan Allah. Setuju? Semua orang mencaci kita belum tentu menjadikan kita hina di hadapan Allah. Setuju? Yang paling penting mah Allah tambah sayang sama kita. Orang lain boleh menyakiti kita, tapi selama kita bersama dengan Allah, maka jangan pernah ragu dengan kehidupan ini. Status hari Sabtu itu maka izin ini, mohon izin, Isra Mi'raj menguatkan kepada kita, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah mau. Tinggal Allah katakan kun fayakun. Betul? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Setiap perkara, setiap urusan, jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, mudah bagi Allah. Allah bilang kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Betul? Maka yang pertama, teman-teman di PT Omron, yakinkan di hati, semua yang ada dalam hidupku semua dari siapa? Semua dari siapa? Kalau kita yakin semua dari Allah, maka pastikan hidup kita digerakkan untuk siapa? Allah. Kerja kita niatnya untuk siapa? Rumah tangga kita niatnya untuk siapa? Allah. Maka nanti ada 5S. Ada berapa? Ada berapa? Ada 5S sikap dan amal terbaik yang bisa kita hadirkan agar kita makin dekat dan ditolong sama Allah. Mau tahu apa enggak? Mau tahu apa enggak? Ada berapa? 5 apa? S yang pertama, S-nya adalah syukur.
Satu, dua, tiga. Lebih keras. Aa mau tanya sekarang, apakah ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Tolong jawab, apakah ada yang kurang yang Allah berikan? Demi Allah, tidak ada yang kurang yang Allah berikan. Yang kurang siapa Aa? Yang kurang bukan Allah, yang kurang kita aja. Betul? Aa, kita kurang apa? Kita ini dikasih nikmat kurang syukur, dikasih musibah kurang sabar, ketika bekerja kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin kurang ajar. Sok diulangi, dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur, dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar, ketika bekerja kurang apa? Kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho, kalau dikumpulin. Kenapa ya? Kita ini kadang-kadang kurang bersyukur. Ada satu penyakit. Apa diantaranya? Sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Betul? Maka teteh sayang, akang sayang, kalau hidup mau bahagia sederhana, ojo dibandingke. Jangan dibanding-bandingkan. Betul? Jangan mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain, karena masing-masing kaki beda ukurannya, beda baunya. Kakinya 38, pakai yang 42 sepatunya, apa yang terjadi? Oblah, longgar. Betul? Kaki 38, pakai yang 36, apa yang terjadi? Sempit. Setuju? Mohon maaf, kalau sikap membandingkan ini terus diadakan dalam hati kita, nanti tambah lagi penyakit selanjutnya. Apa itu? SMS. Apa itu SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Namanya iri dengki. Teman beli kulkas, kita yang kedinginan. Teman beli kompor gas, kita yang kepanasan. Teman naik jabatan, kita stroke ringan. Teman nyebar undangan pernikahan, kita yang kelonjotan. Kenapa? Kenapa dia laku? Padahal cantikan aku. Kenapa gak ada yang mau sama aku? Teman pasang parabola, kita minum Paramex, sakit kepala. Teman beli iPhone Pro Max, kita minum Proma, sakit perut. Jadi kumaha tuh Ustaz Hilman? Punten, jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Gak ada habisnya. Betul apa betul? So, Hilman mau tanya, yang di sini mau nggak punya suami kayak Ustaz Hilman? Ngaca atuh gimana sih dia nih? Jawabannya sampai nyambung. Aku mah mau. Hilman yakin, Bunda mikirnya begini, enak kali ya punya suami kayak Ustaz Hilman. Udah makasih, suaranya lembut, mana pinter. Ya aku mah mau banget punya suami kayak gitu sih. Jangan karena itu capek. Sekarang mah yang ganteng itu tidak menjamin kebahagiaan. Betul? Setuju? Yang ganteng tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi yang jelek. So, tolong jawab yang keras. Pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang. Mikir dulu jawabannya. Kaya gelisah, miskin tenang. Kaya buat perempuan, pilih mana? Suami ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Cek aja, gak apa-apa gak ganteng, yang penting ngasih duit. Betul? Gak apa-apa suami kita
ngasih duit, betul? Gak apa-apa suami kita gak punya pangkat jabatan, yang penting ngasih duit. Gak apa-apa suami kita kemana lah, yang penting ngasih duit. Jadi lebih penting suami apa duit? Nyambung ya mah jawabannya. Jadi kumaha Ustaz? Iya, tolong catat ya. Cinta terbaik itu, siapin HP-nya. Status hari Sabtu ini, Sabtu. Bingung. Mumpung ingat ya di sini nih dia. Sudah siap? Nanti pakai lagunya Hijrah Cinta ya. Hijrah cintaku, ya itu lagunya. Ya Allah. Cinta terbaik itu bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap menemanimu dari Cikarang. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihanmu, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirimu. Jangan minta diulangi lagi. Ustaz juga lupa ngomong itu. Jadi gimana akhirnya? Kadang ini mohon maaf, yang bikin gak bahagia bukan keadaannya, tapi karena kurang syukurnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Bandingin terus sama orang, capek. Hati ini butuh healing gak sih? Butuh tenang gak sih? Tenangkan hatimu untuk lebih fokus dengan hidupmu. Jangan fokus dengan orang lain, apalagi fokus dengan status orang lain. Orang lain, mohon maaf ya, statusnya itu kan kadang-kadang suka macam-macam ya. Kadang-kadang ini kan kita ini suka ada penyakit namanya insecure. Apa namanya? Kalau nggak insecure, ada juga penyakit yang kedua namanya overthinking. Apa namanya? Satu apa? Insecure. Dua, overthinking. Kita ini banyak mikirin sesuatu yang kita nggak harus mikirin, betul nggak? Teman kita bikin status di bandara. Dia di bandara. Belum tentu. Mungkin dia cuma statusnya jadi bandara, betul nggak? Dia ini lagi di PT Omron, lagi nguling-nguling ya tah. Gitu tah. Statusnya di bandara. Makanya kita jangan overthink. Makanya kalau follow yang baik-baik dah, betul nggak? Ini kan kadang-kadang ada yang begini statusnya, punten ya, nggak tahu di sini ada apa enggak. Ini statusnya nih, gini statusnya tuh. Shhh, lapar. Status pancam apa? Ada yang begini, Z ngantuk. Aku tinggal sarenya, riuh. Ada yang begini status deh, punten di sini ada enggak? Gambarnya hitam. Ada tulisan di bawahnya, buat yang ngerti aja. Maksudnya apa? Saya mau tanya, kita yang baca kepikiran apa enggak? Kepikiran enggak? Kita tuh nanya kan jadinya kan, Besti kamu kenapa? Cerita tuh sama aku. Kamu tuh kenapa? Si Besti nggak bisa jawab, bikin lagi status baru. Makasih buat ngertiin aku. Di sini ada yang begitu apa enggak? Ada apa enggak? Yang mana orangnya? Kita mohon maaf, kadang kurang bersyukur, betul nggak? Tiap hari ngeluh terus murung gitu. Kalau lihat status tuh, ini mah aku banget ini. Makanya teman-teman kalau lihat status Ahilman kan story kan kadang-kadang bikin sendu kan ya.
ini Ustaz mewakili hati aku banget coba. Percis aku tuh. Tapi justru A tuh berharap ketika lihat status A tuh jadi lebih semangat gitu loh. Bukan mengaminkan keadaan yang teman-teman rasakan. Kadang yang salah bukan keadaannya, tapi karena kurang syukurnya. Kenapa? Karena kita tidak pernah ingat sama pemberian Allah dalam hidup kita. Maka rumus sederhana aja, syukuri apa yang ada, jangan mencari apa yang tidak ada. Betul? Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani, melakukan. Coba yang keras suaranya, coba ya. Syukuri apa yang hidup adalah anugerah, tetap jalani, melakukan yang terbaik. Bagus paduan suaranya ya. S yang pertama apa? Syukur. Mau bahagia hidup, mau ditolong sama Allah, mau disayang sama Allah, mau dapat keajaiban dalam hidup, syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka pasti Allah akan tambahkan. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. S yang pertama apa? Yang keras. S yang kedua, kalau ditolong sama Allah, sabar. 1, 2, 3, sabar. Hidup ini tempatnya ujian, betul? Kalau nggak mau punya masalah, jangan hidup, alias mati. Emang hidup pasti punya masalah? Pasti atuh. Lihat surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul Rohim apa Ghafur? Rohim apa Ghafur? Yang satu Rohim, satu Ghafur. Rohim apa Ghafur? Rohim. Rohim apa Ghafur? Ghafur. Jadi yang mana tuh ini teh ya Allah? Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sebagai apa Ustaz? Sebagai ujian. Hidup ini tempatnya ujian. Betul? Hidup ini rumit, betul? Banyak cobaan. Kalau banyak cucian, laundry. Status hari Senin ya. Hidup mah banyak cobaan. Kalau banyak cucian, betul apa betul? Tapi ini berat banget ujiannya ini cobaannya berat banget udah nggak kuat terus kudu kumaha tuh? Nggak tahu berat. Catat kalimat ini, Allah tidak mungkin memberikan beban kepadamu melebihi batas kemampuan. Itu mah ayat dalam Quran. Lain status, saya tambah status lain. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan mungkin membebanimu melebihi batas kemampuanmu. Betul? Maka mohon maaf, kalau ada di antara teteh saya, bunda saya, akang saya ngerasa hari ini kok ujiannya berat. Allah tahu engkau mampu.
Allah tahu engkau tangguh, Allah tahu engkau bisa, Allah percaya engkau dapat menerima beban itu. Betul? Maka mohon maaf, ujian mah akan ada terus. Coba teman-teman flashback, waktu sekolah ada masalah nggak? Pengen cepet apa? Lulus. Izin Allah lulus, kemudian kuliah, ada masalah nggak? Pengen cepet apa? Kerja. Pas udah kerja ada masalah nggak? Pas udah kerja ada masalah nggak? Dulu sebelum masuk PT Omron, teman-teman bilang enak kali ya di PT Omron, enak kali ya kerja di sana, enak kali ya. Sekarang AA tanya, udah di sini ada masalah atau tidak? Bercurhat aja. Coba udah kerja, izin Allah pengen cepat punya jodoh, nikah, betul nggak? Saya mau tanya yang udah nikah nih, pas udah nikah masalah tambah dikit tambah banyak. Biasa aja, biasa aja. Saya melihat Anda sangat terbebani dengan pernikahan ini. Beban sepertinya Anda ini. So, udah nikah, pengen punya anak. Setelah punya anak, ada masalah atau tidak? Itu hidup, it's alive. Apa? It's alive, betul? Terus kudu kumaha atau ahilman? Sabar. Apa? Apa? Ini rumah tangga saya beli ada masalah begini. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Status hari Senin. Sah. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan, betul? Oh, tapi banyak banget ya rumah tangga. Emang di rumah tangga pasti ada masalah. Dua orang beda, latar belakangnya beda, isi kepalanya beda, sekolahnya beda, asalnya beda, disatuin di tempat yang sama. Ada masalah tidak? Pasti. Dari dulu juga begitu. Kan dikisahkan. Ada yang rumah tangga suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Ada nggak? Keluarga siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuhnya soleh, istrinya tidak soleh. Siapa nama istrinya Nabi Nuh? Ibu Nuh. Pusing amat. Siapa ya? Udah biar cepat. Siapa istrinya? Nabi Nuh soleh, istrinya tidak soleh. Siapa nama istrinya? Ada yang kedua, suaminya tidak soleh, istrinya soleh. Ada nggak? Keluarga siapa? Fir'aun. Fir'aunnya tidak soleh. Siapa istrinya? Ibu Aun. Istrinya Asia. Siapa namanya? Asianya soleh. Ada tidak? Ada yang ketiga, suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Ada? Keluarga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Abu Lahab. Istrinya Ummu Jamil. Siapa namanya? Ada yang keempat, suaminya soleh, istrinya soleh. Ada tidak? Keluarga siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya ada lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. So, ibu-ibu saya tanya, kalau punya suami mau Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab apa Nabi Ibrahim? Siapa? Nabi Ibrahim. Cak, jangan diganti lagi. Nabi Ibrahim istrinya dua. Satu Siti Sarah, dua Siti Hajar. Udah gak bisa diganti. Makanya tadi anaknya mau diganti apa enggak katanya. Yang namanya rumah tangga ada ujian apa enggak? Terus ya begitu, bener nggak? Pasangannya baik, punten diuji sama mertuanya. Mertua baik, diuji sama adik kakak iparnya. Pasangan baik, mertua baik, kakak ipar, adik ipar baik, diuji sama anaknya. Betul nggak? Pasangan baik, mertua baik, kakak ipar baik, anak baik, diuji sama uang bibinya. Semuanya baik, diuji sama teman kerjanya. Betul? Hidup mah gak akan pernah berhenti dari masalah. Maka sikapnya apa? Sabar. Betul? Kenapa harus sabar? Karena sabar tuh pahalanya besar. Dan yang minta sabar tuh siapa? Yang
Yang minta sabar siapa? Allah. Yang minta sabar siapa? Tolong catat ini ya. Ada 3 ayat yang bisa menguatkan kita agar tetap sabar, husnuzon sama Allah. 1, surat Al-Baqarah ayat 216. Apa isinya? Boleh jadi yang kamu anggap buruk di mata Allah itu baik. Yang kamu anggap baik boleh jadi dalam pandangan Allah itu buruk. Allah Maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Allah Maha, Allah lebih, kita tidak, maka jangan so. Ulangi, Allah Maha, Allah lebih, kita tidak, jangan so. Jangan bilang, aku tuh lagi ngalamin sesuatu yang berat banget. Kenapa? Aku tuh ditinggal nikah. Lagi sayang-sayangnya. Terus kumaha? Ya udah lupain aja atuh. Iya, tas gampang itu. Tas segampang itu mencari penggantimu. Tas segampang itu. Buat Allah mencari pengganti mudah apa enggak? Buat Allah untuk mematahkan hatimu sebelumnya mudah enggak? Allah mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkanmu. Justru Allah mematahkan hatimu agar hatimu lebih kuat sehingga engkau merasakan kebaikan dalam hidupmu. Betul? Maka yang sudah berumah tangga sok sing akur, rukun, janji kita bersama sekali seumur hidup, betul? Sekali seumur cukup satu kali, jangan untuk selamanya. Sedia sekata cinta, untuk apa harta bila tak ada cinta yang menyerta. Masyhur dan sebuah kejayaan tak cukup membuat kita, tak cukup membuat kita, tak cukup membuat kita bahagia. Betul apa betul? Boleh jadi yang kamu anggap buruk di mata Allah itu baik, yang kamu anggap baik di mata Allah itu buruk. Allah Maha tahu sedangkan kita tidak tahu. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 286 yang tadi kita bahas, la yukallifullahu nafsan. Dan ayat yang ketiga, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al badai pasti hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Kalau nggak di pelaminan, mungkin di pemakaman. Daripada liur. Kumaha tuh Ustaz? Sabar. Tuh 2, 3. Ada yang uji kita? Sabar. Ada yang nyakitin kita? Ada yang zolimin kita? Ingat, hati ini yang punya siapa? Kalau hati lagi ngerasa sakit, jangan pergi kemana-mana, balik ke Allah, karena hati ini punya siapa? Ada yang bilang, aku butuh healing. Healing ke mana tuh? Healing itu bukan jalan-jalan ke sana kemari, bukan. Healing terbaik itu back to Allah, balik kepada, deketin Allah, taat sama Allah. Maka gimana caranya? S yang ketiga, sholat. Tuh 2, 3. Sholat. Isra Mi'raj, Nabi pulang dapat hadiah apa? Dapat perintah apa? Dapat oleh-oleh apa? Sholat. Semua keluarga besar PT Omron mau hati tenang, sholat. Mau hidup bahagia, sholat. Mau hidup lapang, mau rizki mudah,
Surat Toha ayat 132. Di ayat itu disebutkan ternyata kualitas rezeki kita berbanding lurus dengan kualitas sholat kita. Makin baik sholatmu, Allah jamin rezekimu. Makin baik sholatmu, Allah perbaiki hidupmu. Makin terjaga sholatmu, Allah jaga hidupmu. Ayo, yang sekarang pengen punya jodoh kayak Ustadz Hilman, mau? Izin Allah mau? Jangan lihat Hilman sekarang, dulu mah sama juga, siga gitu. Sarua, sama dulu mah. Hitam, penek, pau, hidup lagi gitu ya. Sama. Ini mah berubah gara-gara apa? Izin Allah. Rekeningnya bertambah, itu aja. Maka pada akhirnya mohon maaf, gak penting good looking, karena yang good looking akan kalah sama yang good rekening. Betul atau betul? Yang badannya six pack akan kalah sama yang six car. Yang punya mobilnya 6, udah itu aja. Terus kumaha Ustaz, tenang. Suami, calon suami mau disayang sama Allah, mudah, sayangi istrimu. Suami yang sayang sama istrinya, maka Allah sayangi hidupnya. Maka nanti kalau udah menikah, wahai anda laki-laki, jangan pelit sama istri. Suami yang gak pernah pelit sama istri, Allah tambahin lagi rezekinya dengan izin Allah. Betul atau betul? Udah, inget ya, ada 3 R yang disukai oleh istri. R yang pertama skincare, R yang kedua home care, R yang ketiga transfer. R yang pertama apa? Skincare. R yang kedua home care. R yang ketiga mana yang paling penting? Aku tahu perasaan kalian semua. Udah, kalau butuh apa-apa ngadu sama Allah lewat apa? Sholat. Maka sholat itu bukan sekedar kewajiban, tapi sholat itu kebutuhan. Jadi yang butuh sholat itu Allah atau kita? Yang butuh sholat itu Allah apa kita? Jadi kalau yang gak sholat, yang rugi Allah apa kita? Kita. Maka teman-teman di PT Omron, sesibuk apapun kalian jangan tinggalkan sholat. Pesan Hilman ini. Banyak orang yang sibuk nyari rezeki, tapi lupa sama yang ngasih rezeki. Betul? Naik yang keempat, S-nya apa? Sodako. Apa? Jangan takut ngasih sama orang. Orang yang suka ngasih, Allah akan balas apa yang dia kasih. Maka ada filosofi hidup namanya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa maksudnya? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Makin banyak yang kita kasih, makin banyak yang kita terima. Dan kalau udah ngasih, jangan ngasih yang sedikit, ngasih yang banyak. Coba Ahilman mau tanya, yang di sini kalau sedekah suka ngasih yang dikit apa yang banyak? Coba tolong jujur jawab. Kalau kita punya uang 70.000 2 lembar, 50 sampai 20, yang mana sedekahnya? 20. Jujur yang mana? 20. Uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar, 50, 20, 10. Yang mana sedekahnya? Yang mana? Sekarang uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000. Yang mana sedekahnya? Terakhir uangnya 87.000 5 lembar, 50, 20, 10, 5.000 2.000. Yang mana sedekahnya? Sekarang masuk toilet berapa? Masuk surga? Ayo, mau disayang sama Allah apa enggak? Mau dibantu sama Allah, mau ditolong sama Allah, tolonglah orang lain, maka Allah akan bantu hidup. Dan yang terakhir, S-nya silaturahmi. Tuh 2, 3, silaturahmi. Barang siapa yang mau lapang rezekinya, panjang umurnya, sambungkan silaturahmi. Mulai hari ini ya, jangan benci sama orang, jangan nyakitin orang, jangan dengki sama orang, jangan iri sama. Ayo,
belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Tuh 2, 3. Belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Ada berapa S? Ada berapa S? Kalau mau ditolong Allah, disayang Allah, dicintai Allah, dibantu Allah, lakukan berapa S? S yang pertama apa? Syukur. S yang kedua? S yang ketiga? S yang keempat? S yang kelima? Bisa diamalkan? Isra Mi'raj ini peristiwa yang besar. Maka banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Hidup ini bukan tentang kemarin, tapi tentang sekarang dan yang akan datang. Teman-teman yang punya masa lalu udah, der mantan, maafkan aku yang dulu. Berubah sekarang. Betul? Jangan khawatir dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Semua akan baik-baik saja selama kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba angkat tangan. Siapa di sini yang mau disayang sama Allah? Katakan saya, angkat tangannya. Siapa yang mau disayang sama Allah? Siapa yang mau ditolong sama Allah? Siapa yang mau tambah dirahmati sama Allah? Siapa yang mau hatinya mau tambah tenang? Siapa hidupnya mau bahagia? 5S itu amalkan. Dan yang terakhir, ini kekuatannya, doa. Apa? Doa itu seperti payung. Payung itu tidak bisa membuat hujan itu berhenti, tapi dengan payung bisa membuat tubuhmu terlindungi dari air hujan. Itulah doa. Doa tidak bisa merubah engkau tidak punya masalah, tapi setidaknya dengan doa membuat hatimu tenang ketika dilanda dengan masalah. Betul? Maka terakhir, sebelum kita sholat maghrib, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di majlis ilmu, doa mustajab. Yakin 40 orang berkumpul, lebih 1 orang dikabulkan doanya, maka semua yang hadir Allah kabulkan doa-doa. Ayo yang punya hajat, yang lagi gelisah, lagi punya masalah, ayo minta sama Allah. Kita doa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes sore ini menguatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sore ini kami semua FKUI Masjid Al-Islah, PT Omron Manufacturing of Indonesia, kami duduk di masjid ini, kami berkumpul di masjid ini, kami berhimpun di masjid ini. Ya Allah, kami mohon, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu ya Allah. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Sore ini Kau lembutkan hati kami. Ya Allah, terima kasih. Sore ini Kau ringankan langkah kami. Ya Allah, terima kasih. Sore ini Kau kumpulkan kami. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu. Engkau tahu siapa kami ya Allah. Engkau tahu kelakuan kami. Engkau tahu banyaknya dosa-dosa kami. Engkau tahu hina-hinanya kelakuan kami. Engkau tahu buruknya masa lalu kami.
Engkau tahu seringnya maksiat kami. Allah, kami mohon kepadamu, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, dosa kami banyak, ya Allah. Kami sadar jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, jika ada musibah yang datang menghampiri kami, itu semua disebabkan karena dosa-dosa kami. Ya Allah, di bulan Rajab yang mulia ini, kami mohon kepadamu, ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni mata kami jika sering melihat yang haram. Ampuni lisan kami sering berbohong, ingkar janji, fitnah, ghibah. Ampuni, ya Allah. Ampuni tangan kami, ya Allah, jika pernah bersentuhan dengan yang bukan mahram dengan kami. Ya Allah, ampuni perut kami jika di perut ini pernah masuk makan minuman yang haram, ya Allah. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Ampuni kaki kami, ya Allah, jika di antara kaki ini pernah melangkah ke tempat maksiat. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti ayah ibu kami, pernah menyinggung perasaan ayah ibu kami, pernah durhaka kepada ayah ibu kami. Ampuni, ya Allah. Ampuni kami belum sempat membahagiakan ibu kami, ayah kami. Allah, jika ayah ibu kami masih hidup, panjangkan umurnya, ya Allah. Sehatkan badannya, ya Allah. Bahagiakan hari tua ibu ayah kami, ya Allah. Ya Allah, mampukan kami membahagiakan ayah ibu kami, ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Jadikan kuburan orang tua kami taman di antara taman-taman surga-Mu, ya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang sedang punya masalah, yang sedang sulit, sedang punya persoalan, ayo ngadu sama Allah. Ya Allah, ya Allah, jika sore ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya, ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya, ya Allah. Jika ada yang sedang sulit, tunjukkan jalan keluarnya, ya Allah. Jika ada yang sedang terlilit dengan hutang piutang, ya Allah, bantu kami agar cepat melunasinya, ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, ya Allah, ya Allah, kami sandarkan masalah kami kepadamu, ya Allah. Jika di sini ada yang sedang bertengkar rumah tangganya, rukunkan, ya Allah. Jika ada yang masalah keluarganya, akurkan, ya Allah. Jika di sini ada teman kami yang sedang menanti jodoh, hadirkan, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, ya Rabb. Allah, Allah, seperti ini Kau kumpulkan kami di dunia, maka seperti inilah nanti Kau kumpulkan kami di surga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah,
Jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur, yang pandai bersabar, yang senantiasa menjaga sholat, rajin sedekah, dan menjaga silaturahmi ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan bersalaman, berpelukan kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah tambah sayang sama kita, Allah tambah cinta sama kita, Allah rahmati hidup kita semua. Amin ya Rabbal. Baik, kita ulangi 5S agar hidup disayang Allah. S yang pertama syukur, S yang kedua sabar, S yang ketiga sholat, S yang keempat sedekah, S yang kelima silaturahmi. Bisa diamalkan? Ada ilmunya sore ini? Ada manfaatnya? Masih mau dengar ceramah Ustaz Hilman apa enggak? Masih mau belajar? Nah, yang mau silaturahim sama Ahilman, di follow Instagram saya Ahilman Fauzi. Cari di IG yang ada centang birunya ya, Ahilman Fauzi. Hati-hati di jalan, sehat semua, salam buat keluarga. Ahilman mohon izin sholat di jalan karena saya jam 7 harus ada di Bogor lagi. Jadi sudah ditunggu oleh Pak Patwal dari polisi. Sehat semua, salam sayang buat semua yang hadir sore ini dan untuk semua yang belum hadir. Salam dari Ahilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.